Penjahat ada di mana-mana di muka bumi. Mengapa ada penjahat? Tak ada yang tahu alasannya. Yang kita perlukan adalah seorang pahlawan. Semoga yang ini tidak pakai celana dalam di luar ya. Saatnya berkreasi, wahai para ilmuwan. Di dalam laboratorium, mereka telah sibuk memilih DNA terbaik yang dimiliki alam. Rencananya, mengambil secuil bagian terbaik dari berbagai hewan dan menggabungkannya menjadi serum pahlawan super terhebat dari alam. Pahlawan super itu cepat, sangat cepat malah. Pahlawan kita perlu refleks yang cepat, dan dalam hal ini tak ada yang bisa mengalahkan lalat berkaki panjang. Saat terkejut, lalat ini memiliki respon kurang dari 5 milidetik. Kalau kamu mencoba untuk mengambil foto makhluk ini, hasilnya 9 dari 10 foto pasti buram. Mungkin mereka malu di foto. Tapi, sanggup untuk menghindar saat difoto mungkin bukan keahlian yang diperlukan oleh pahlawan kita. Bagaimana dengan sedikit DNA dari salah satu invertebrata terpandai? Maksudku, refleks secepat kilat dan reaksi yang luar biasa. Gurita merupakan salah satu ahli melarikan diri dari alam. Bahkan, hewan ini jauh lebih pintar dari sebagian manusia atau mungkin sebagian besar manusia. Setiap gurita punya 3 jantung dan 9 otak. Dan hewan ini benci pakai jas saat bekerja. Setiap tangannya, yang ternyata bukan tentakel, punya otaknya sendiri, dengan satu otak pusat berbentuk donat yang mengatur seluruh tubuhnya. Itu artinya, setiap tangannya bisa bergerak masing-masing layaknya makhluk yang berbeda-beda. Gurita juga sanggup bereaksi lebih cepat dari pemain baseball profesional, bahkan dengan 8 sarung tangan baseball. Tapi, bukan gurita saja yang bisa menjadi pahlawan kita. Bersama dengan sotong, mereka punya keahlian berkamuflase. Kulit kedua hewan ini bisa menyamakan warna, tekstur, dan pola benda yang ada di belakang mereka. Pokoknya, paling jago main petak umpet. Sayangnya, anggota dari famili hewan ini pada dasarnya cumi-cumi, sotong, keong, siput, dan gurita yang super jenius sebenarnya buta warna. Para ilmuwan sama bingungnya dengan dirimu. Yang membuat semua makhluk ini unik adalah keberadaan sel penginderaan cahaya di seluruh kulit mereka, bukan hanya pada mata. Bayangkan sanggup melihat dengan seluruh tubuhmu. Pandangan 360 derajat, oke juga buat pahlawan super. Kekuatan super adalah tantangan berikutnya, dan kumbang kotoran siap mengambil tempat. Hewan ini sanggup menarik benda dengan berat 1000 kali berat badannya. Jadi, ia merupakan hewan terkuat di dunia jika memperhitungkan berat tubuhnya. Ini ibarat kamu mengangkat 13 ekor gajah atau 35.000 anjing Chihuahua. Anjing sebanyak itu muncul dari mana sih? Kumbang kotoran membuat semuanya terasa mudah. Ia memindahkan barang sambil handstand loh. Pahlawan kita sudah pasti memerlukan keahlian ini. Saatnya untuk perlindungan. Kalau kamu berpikir untuk meminjam DNA kulit tenggiling atau armadillo, kamu salah besar. Pahlawan kita juga harus tangkas. Yang paling tepat adalah menggabungkan DNA kulit unta. Hewan ini kan hidup di gurun, jadi masuk akal kalau kulitnya super duper kuat. Ia bisa tahan menghadapi pasir gurun yang panas membakar dan teriknya sinar matahari. Setidaknya, para ilmuwan tidak memilih kulit paus, meskipun kulitnya termasuk yang terkuat yang pernah ada. Punya kulit setebal 30 cm mungkin memberi perlindungan kuat buat pahlawan kita. Tapi dia bakalan kesulitan melewati sebuah pintu. Ada 2 hal yang diperlukan suatu makhluk agar dapat bertahan hidup: oksigen dan air. Seharusnya pahlawan kita tak perlu mengkhawatirkan keduanya, terutama saat melawan penjahat. Para ilmuwan memutuskan untuk menggabungkan DNA katak kepala pipih Kalimantan dan kadal berduri. Jadinya, pahlawan kita tidak perlu mampir ke supermarket buat beli air minum dalam kemasan. Katak kepala pipih tidak memerlukan paru-paru. Tubuhnya menyerap oksigen lewat kulitnya. Bentuknya yang pipih membuat katak ini punya permukaan kulit yang lebar. Ini memang bukan cara paling efektif untuk mendapatkan oksigen. Untungnya, si katak tidak perlu terlalu banyak bergerak. Kadal berduri bisa memberi pahlawan kita perlindungan, sekaligus kemampuan mendapatkan air yang cerdas. Hewan ini menyerap air lewat kakinya, sehingga tak perlu berhenti sejenak untuk minum. Seperti pada spons, airnya jadi melawan gravitasi dan terisap ke atas. Jadi,
Pahlawan kita hanya perlu menginjak sesuatu yang basah daripada bawa-bawa botol minum. Menjadi pahlawan super itu berat loh, dan juga sibuk. Kita tak bisa berharap pahlawan kita mampir beli makanan setiap beberapa jam sekali, alih-alih menyelamatkan dunia. Green Sea Slug atau siput laut hijau melayang-layang di perairan dangkal untuk mencari alga lezat. Kalau sudah kenyang, ya, ia tidak akan makan lagi selama berbulan-bulan atau bahkan seumur hidupnya. Siput ini merupakan satu-satunya hewan di bumi yang bisa berfotosintesis. Itu loh, cara tumbuhan mendapatkan energi. Pada dasarnya, seperti punya baterai panel surya sendiri. Hewan ini tak perlu berhenti untuk makan seperti kita. Jadi, bisa menghemat banyak waktu karena tak perlu sering-sering ke WC. Jadi, tak ada rehat ke toilet untuk pahlawan baru kita ini. Masukkan sedikit DNA siput ini ke dalam adonannya. Semua pahlawan super punya semacam kecepatan super. Pahlawan kita juga harus punya dong. Saatnya membahas kemampuan terbang super cepat. Burung alap-alap kawah dapat dengan mudah terbang dengan kecepatan 90 km per jam dengan mengepakkan sayapnya. Memang tidak secepat kilat sih, tapi kecepatan sebenarnya ada pada kemampuan menukiknya. Burung ini melihat targetnya dari kejauhan, melakukan perhitungan dengan cepat, dan menukik pada kecepatan 320 km per jam. Dengan keakuratan super tajam, tubuh burung ini sungguh sangat aerodinamis. Saat menukik, elang ini masih sanggup bernapas lewat hidungnya dan melihat mangsanya. Terdapat sebuah batang dan sirip di dalam lubang hidungnya untuk melambatkan aliran udara. Matanya punya perisai yang bisa menghalangi debu. Dan hop, makan malam siap. Menukik secepat itu memang hebat, tapi pahlawan kita juga perlu terbang lurus. Kita juga harus menambahkan beberapa keahlian bermanuver. Kita butuh DNA penerbang khusus, tapi bukan burung. Tubuh Brazilian Free-tailed Bat sangat ringan, tapi justru membuat kelelawar ini jadi penerbang paling tangkas di dunia. Dengan kecepatan hingga 160 km per jam terbang horizontal, mamalia kecil ini merupakan ahli akrobat di langit. Sudah pasti pahlawan kita perlu keahlian ini. Ringan dan tangkas, kombinasi sempurna buat pahlawan kita. Selain itu, pandangan biosonarnya juga berguna untuk menangkap penjahat di malam hari. Kita sudah punya kecepatan dan kekuatan. Sungguh kombinasi yang mematikan. Tapi yang diperlukan pahlawan sejati adalah sedikit kekuatan pukulan. Pahlawan kita akan memerlukan kekuatan udang mantis. Hewan ini punya kekuatan pukulan sebesar 155 kg. Itu sama artinya kalau kamu ketiban panda. Kecepatan pukulannya adalah 80 km per jam di bawah air. Saking cepatnya bisa membentuk gelombang kejut. Kalau pukulannya tidak memengaruhimu, maka gelombang kejutnya pasti akan menghabisimu. Ayunan pukulannya sangat kuat dan cepat hingga bisa mendidihkan air. Pahlawan kita juga memerlukan semacam rahang tercepat di dunia. Semut trapjaw bisa menutup rahangnya dalam kecepatan yang memukau, yakni 230 km per jam. Ini 2000 kali lebih cepat dibandingkan kedipan matamu. Dan lebih cepat dibandingkan aku bisa membaca kata ini. Gigitan ini bukan saja untuk perlindungan. Semut ini menggunakannya sebagai alat super canggih, kursi pelontarnya sendiri. Saat semut ini menggigit tanah secepat kilat dan membengkokkan tubuhnya, ia bisa melontarkan dirinya 46 cm ke udara. Kesannya memang tidak terlalu tinggi, tapi saat sekelompok semut ini melakukannya bersama-sama, seperti ada letusan popcorn semut. Coba bayangkan ini, dalam ukuran manusia, dan pahlawan kita akan punya lompatan vertikal yang tidak main-main. Alam telah mengamunisi pahlawan kita untuk bertahan hidup, terbang, bergerak cepat, berkamuflase, tak perlu menggunakan toilet, melompat dengan mulut, minum dari genangan air. Kekuatan apa lagi yang harus dimiliki pahlawan super kita? Bagaimana dengan daya tahan? Untuk memberi pahlawan kita kemampuan bertahan hidup terbaik, kita harus mencampurkan sesendok penuh DNA tardigrade atau beruang air. Makhluk super kecil ini hanya bisa hidup sekitar 2 tahun saat tidak terekspos dengan kondisi yang ekstrim. Bukan rekor dunia sih. Jadi, apa yang membuat makhluk ini sangat spesial? Tardigrade ditemukan di seluruh penjuru bumi, di berbagai lokasi yang sangat ekstrim. Antartika, Gurun Sahara,
bahkan di Gunung Everest. Makhluk ini juga bisa bertahan hidup di luar angkasa, tentunya tanpa pakaian luar angkasa. Astronot meletakkan makhluk ini di luar stasiun luar angkasa selama 10 hari, tanpa air, tanpa oksigen, tanpa makanan. Bagaimana mereka bisa selamat? Rupanya, tardigrade bisa berhibernasi kapan saja. Jadi, ketika lingkungannya sangat berat, hewan ini tinggal memperlambat fungsi tubuhnya. Sampai ada orang baik yang meletakkannya kembali ke dalam stasiun luar angkasa. Tambahkan sedikit DNA tardigrade dan pahlawan kita akan mampu bertahan hidup dalam situasi apapun. Serum DNA pahlawan super yang sempurna sudah jadi. Semoga serum ini tidak jatuh ke tangan yang salah.